Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Amma ba'du ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Aidan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, izin Allah pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan memberikan makna yang paling besar buat kehidupan kita. Peristiwa haji, peristiwa kurban tidak bisa dipisahkan dengan kisah yang sangat dahsyat mengagumkan buat kita, Ibrahim dan keluarganya. Dalam tarikh Ibnu Katsir dikutip oleh Abu Qasim As-Suhaili, Ibrahim itu memiliki 4 orang istri. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar, yang ketiga Qantura, dan yang keempat Siti Hajur. Yang kita tahu dari pelajaran di sekolah hanya ada 2. Menurut pendapat Abu Qasim As-Suhaili yang ditulis oleh Imam Ibn Katsir dalam Qasasul Anbiya, istri Ibrahim itu ada 4. Dan ternyata putranya pun bukan 2, tetapi ada 12. Sarah
melahirkan Ishak, Hajar melahirkan Ismail, Kontura melahirkan Madian, Zamron, Saraj, Yaksan, Nasab, dan yang keenam belum diberi nama. Hajun melahirkan Kisan, Sauraj, Amin, Luton, dan Nafis. Demikian yang dikutip oleh Abu Qasim As-Suhaili. Oleh karena itu, mudah-mudahan aidin aidat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ibrahim dan keluarganya memberikan makna buat kehidupan kita. Ibrahim mampu mendidik anak menjadi seorang anak yang sabar, seorang anak yang mampu memberikan totalitas pengabdian kepada Allah. Ismail alaihi salam. Di ayat yang tadi saya baca di permulaan, inilah bagaimana kesolehan Ismail, seorang anak yang mampu memberikan totalitas kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika usia Ismail sudah mampu, pada usia mampu, qala, Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku mimpi dalam tidurku. Ibrahim mimpi berkali-kali, dan mimpinya itu, kata Ibrahim, anni adbahuka, aku menyembelihmu. Fantur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ismail kemudian mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar, ayah, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatkan aku menjadi orang-orang yang sabar. Kesolehan anak lahir dari kesolehan orang tua. Kebaikan anak lahir dari kebaikan orang tua. Pengabdian anak kepada Allah lahir dari totalitas orang tua yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibrahim menjadi contoh orang tua yang bisa mencolehkan anak. Di dalam Al-Qur'an, aidin-aidat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bagaimana keistimewaan Nabi Ibrahim. Yang pertama, Ibrahim adalah seorang ayah yang bisa menyempurnakan ujian hidup. Ini artinya, kalau kita ingin melahirkan anak soleh, jadilah kita seorang ayah yang bisa menghadapi ujian-ujian hidup. Makna lainnya, Ibrahim adalah seorang ayah yang teruji dalam kehidupannya. Sepengetahuan saya, tidak ada satu teks ayat yang menjelaskan hanya Nabi Ibrahim yang mampu menyempurnakan ujian yang Allah berikan kepadanya. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuh bikalimat fa atammahunna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, fa atammahunna, maka Ibrahim menyempurnakan ujian-ujian itu. Jadi seorang anak yang soleh lahir dari orang tua yang teruji dalam menghadapi kehidupan. Orang tua yang tidak pernah mengeluh menghadapi tantangan hidup. Orang tua yang tidak pernah memberikan yang jelek buat anaknya, tapi orang tua yang senantiasa tahan menghadapi ujian-ujian hidup. Di dalam tafsir kabir, Imam At-Tabrani menjelaskan, ibtalahullahu bi amrin azim, Allah telah menguji Ibrahim dengan perkara yang sangat agung, dengan perkara yang sangat dahsyat. Artinya ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim bukan ujian ecek-ecek, tapi ujian yang sangat besar, ujian yang sangat dahsyat, ujian yang sangat berat. Tetapi Imam At-Tabrani mengatakan sabar, Ibrahim bersabar menghadapi ujian-ujian itu. Wa ahsanu dhanna billah, dan Ibrahim husnuzon kepada Allah. Dua hal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika menghadapi ujian hidup, yaitu dia bersabar kepada Allah dan dia husnuzon kepada Allah. Sabar adalah kualitas diri tidak mengeluh, sedangkan husnuzon, dia yakin apapun yang Allah berikan kepada dia itu merupakan yang terbaik. Karena Allah tidak akan pernah memberikan yang jelek buat hambanya, Allah akan memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Fasabara, Ibrahim bersabar, wa ahsanu dhanna billah, dan Ibrahim husnuzon kepada Allah. Imam At-Tabrani mengatakan,
Fa'awwalu dzalik, ujian yang pertama yang Allah berikan kepada Ibrahim adalah al-kaukabu wal qamaru wasyamsu. Ini adalah ujian teologi, bagaimana Ibrahim mencari Tuhan. Ibrahim mencari bagaimana di dunia ini, siapa Tuhan di dunia ini. Dalam surat Al-An'am kita sudah mengetahuinya. Datanglah bintang yang Ibrahim kira itu adalah Tuhan. Kemudian ketika bintang itu hilang, Ibrahim pun mengatakan, aku tidak suka yang hilang. Muncullah bulan, muncullah matahari. Kemudian sampai Ibrahim mengatakan, inni wajadtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang aku beriman itu adalah yang menciptakan semuanya. Ini adalah ujian teologi. Mungkin ujian teologi buat kita adalah bagaimana kita mengamalkan titah dan perintah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Ibrahim diuji oleh Allah dengan api. Sebuah efek tribulasi dari dakwah yang dilakukan oleh Ibrahim kepada penguasa saat itu, yaitu Raja Namrud. Sampai Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Tapi Allah Maha Kuasa, faja'alaha alaihi bardaw wa salaman. Imam Tabrani menjelaskan, maka api itu pun kemudian menjadi dingin dan menyelamatkan. Dan itu pun dikisahkan dalam Al-Quran. Ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ini memberikan sebuah pelajaran buat kita. Selama kita berjuang atas nama Allah, selama kita senantiasa menegakkan agama Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada siapapun. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Selama kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Thumma bil hijrati min ahlihi wa waladihi. Kemudian Ibrahim pun diuji oleh Allah untuk meninggalkan keluarga dan anaknya di satu tempat yang tidak pernah ada kehidupan, yaitu di Bakkah. Kita tahu bagaimana Ibrahim menyimpan Siti Hajar dan Ismail di satu tempat yang tidak punya memiliki kehidupan. Sudah lama Ibrahim menanti seorang anak, tapi begitu anak itu lahir, Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyimpan Ismail dan Hajar di satu tempat yang tidak ada kehidupan. Ketika Ibrahim mau meninggalkan Hajar dan Ismail, Hajar kemudian mengatakan, Ibrahim, kau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada kehidupan seperti ini. Mau kemana engkau berangkat? Sampai 3 kali Hajar mengatakan seperti itu, dan Ibrahim hanya terdiam. Kemudian Hajar mengatakan, apakah ini perintah Allah? Ibrahim hanya mengatakan, na'am, ini adalah perintah Allah. Kemudian Hajar pun mengatakan, idzan la yudayyi'una. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ini artinya memberikan sesuatu yang sangat besar buat kita, bahwa ternyata lahirnya anak soleh atas kreativitas seorang ayah yang soleh dan ibu yang soleha, yang pasrah menghadapi tantangan kehidupan yang sangat berat. Kemudian ujian yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim, dalam tafsir Kabir itu disebutkan, thumma bil khitani ala ra'si thamanina sana. Kemudian Ibrahim diuji oleh Allah dengan diperintahkan dikhitan oleh diri sendiri pada usia 80 tahun. Sebuah peristiwa syariah yang sangat besar dan menjadi sejarah buat kehidupan manusia. Dan yang terakhir, ujian di atas ujian adalah thumma bidzatil walad. Kemudian Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih putra kekasih dan tersayangnya, yaitu Ismail. Tetapi kemudian Allah mengganti Ismail itu dengan sembelihan yang sangat besar. Setelah itu dilakukan oleh Ibrahim semua, ujian disempurnakan, fattakhadahullahu khalila, maka Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, aidin aidat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin melahirkan anak yang soleh, kita ingin melahirkan generasi yang soleh, maka jadilah kita seorang ayah yang teruji, seorang ibu yang teruji menghadapi tantangan dan rintangan. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah telah kita laksanakan bersama, dan alhamdulillah telah dilaksanakan dengan baik dan lancar.
Kepada para jamaah, kami mohon bantuannya untuk dapat mengumpulkan kotak terlebih dahulu, kemudian alas yang dibawa untuk dapat diambil. Ini